Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Faye Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga mempraktekannya. Seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Faiz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait perbedaan iman, tauhid, dan akidah. Nah ini istilah yang seringkali kita dengar ya, Kiai, 3 istilah iman, tauhid, dan akidah. Namun mungkin kita agak sulit untuk membedakannya. Sebetulnya apa hakikat dari iman, akidah, dan juga tauhid ini Kiai? Ini sering sekali memang ditanyakan oleh masyarakat karena sejatinya dari 3 tadi, iman, tauhid dan akidah itu kan bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kunci kebahagiaan hidup manusia. Oleh karena itu orang sering bertanya, sebetulnya yang disebut orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu Tuhan, itu kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan iman, apa kaitannya dengan tauhid. Maka kalau kita melihat dari 3 kata yang disebutkan tadi, itu memiliki akar kata yang boleh jadi maknanya itu mirip, dekat, tetapi concernnya berbeda. Misalnya begini, kalau dari kata-kata tauhid, tauhid itu dari wahid, artinya esa. Berarti yang dibahas dalam ilmu ini adalah keesaan Allah. Allah itu Maha Esa dalam sifat ketuhanannya. Allah itu Maha Esa dalam segala al-asma'ul husnanya, kekuatannya, rahmatnya. Tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam bahasan tentang tauhid. Jadi fokusnya adalah mengesakan Allah pada segala nama dan segala sifatnya. Kemudian ada yang membahas ini dengan akidah. Akidah itu Mbak Eva dalam bahasa Arab dari kata-kata akdun. Kayak orang melakukan akad nikah. Akad nikah itu apa sih sebetulnya? Kan kalau bicara cinta, rasanya orang yang sebelum melakukan akad nikah, itu pasti ada rasa cinta kan. Tetapi rasa cinta ini bisa jadi akan berlaku terus, bisa jadi berpaling ke lain hati. Nah supaya tidak berpaling ke lain hati, maka dilakukan akdun nikah. Untuk apa? Untuk mengikatkan agar calon suami ini tidak lari ke perempuan lain atau calon istri ini tidak jatuh ke tangan laki-laki lain. Maka dilakukanlah yang namanya akdun. Yang terakhir itu adalah iman. Iman itu dalam bahasa Arab itu arti dasarnya adalah atasdik, kepercayaan. Maka dari 3 makna ini sejatinya saling berhubungan, hanya concernnya menjadi berbeda. Kalau bicara tentang keimanan, iman itu adalah atasdik, adalah pembenaran, penerimaan ya kepada apa? Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, kemudian di sana ada malaikat yang harus saya imani, ada nabi dan rasul selain Nabi Muhammad yang harus saya yakini kenabian kerasulannya, ada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi untuk kita semua, kemudian ada kepercayaan bahwa nanti ada hari namanya hari kiamat, kemudian kita juga percaya bahwa segala sesuatu yang hidup ini selalu ada dalam koridor takdir Allah. Ini namanya berbicara tentang iman. Nah, sementara kalau kita bicara tentang tauhid, maka concern kita harus selalu yakin, ingat, tahu, sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Mengesakan Allah dalam segala nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya
Saya mendengar, Allah juga mendengar. Kalau misalnya Allah melihat, saya juga melihat. Allah disifati dengan basir, ya, saya juga disifati dengan melihat. Allah disifati dengan as-sami, saya juga asma mendengar. Tetapi kemudian saya meyakini bahwa melihatnya Allah itu bukan melihatnya saya. Bahwa penglihatan dan pendengaran Allah itu tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran saya. Ketika saya misalnya melihat sifat-sifat Allah yang sama dengan sifat-sifat manusia. Misalnya di Quran ada kata-kata yadullah, tangan Allah. Kalau kemudian nih saya ditanya tangan itu apa? Ya tangan ini kan begini. Kita bisa lihat Mbak Eva, semua tangan di dunia nih, mau tangan orang, mau tangannya patung, mau tangan-tanganan, kan bentuknya kayak gini. Iya. Namanya jisim, Iya. ada badannya. Apa kemudian saya mengartikan bahwa yadullah itu jismun, berbentuk seperti tangan saya, berarti saya keluar dari tauhid. Gitu loh. Karena saya harus meyakini bahwa ini tidak sama dengan saya. Karena kalau sama dengan saya, maka saya tidak mentauhidkan Allah kan. Iya. Karena Allah menjadi sama dengan saya. Iya. Nah, ini semuanya berkaitan dengan ilmu yang namanya ilmu tauhid. Mengesahkan Allah. Ketika misalnya tadi tangan, kemudian oleh madhab ahli sunnah, Al-Asyairah dengan Al-Maturidiyah itu diartikan sebagai kekuasaan Allah, itu karena maknanya tanzih kan, mensucikan Allah dari bayangan orang bahwa Allah itu punya tangan seperti yadun jarihah ini. Nah, yang seperti ini bahasannya itu ada dalam definisi yang namanya tauhid tadi. Jadi kalau kemudian akidah ini lebih umum lagi. Karena akidah itu kan iqadul qalbi ala syai'in. Apa yang mengikat hati. Misalnya, ini sama sebetulnya dengan keyakinan. Akidah saya kepada Allah. Itu maka ada bagian yang sama dengan iman saya kepada Allah. Ada bagian yang sama dengan tauhid saya kepada Allah. Tetapi kemudian akidah ini lebih luas dari itu. Ya, akidah ini apa yang menjadi keyakinan saya di dalam apa ini? Hati. Misalnya, nanti ada orang yang mengatakan Allah itu ada di mana? Ya kan gitu kan? Ada orang kemudian mengatakan Allah itu ada di arsy. Ngapain? Duduk. Kenapa? Qur'annya bilang Ar-Rahmanu alal arsistawa misalnya. Nah, ini dalam ilmu akidah diurai. Apakah istawa di situ artinya duduk seperti duduknya manusia? Apakah kemudian arsy itu dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki wujud? Kalau wujudnya berarti ada arahnya, ada tempatnya. Nah, ini pembahasannya ada dalam ilmu akidah. Sementara tauhidnya hanya fokus kepada keesaan Allah dalam nama dan sifatnya. Baiklah, semoga tadi penjelasan tadi bisa memberikan gambaran dan kita bisa memilah dan ada yang penting nih Mbak Eva, yang penting harus saya sampaikan bahwa itu dipelajari secara detail itu buat ulama. Tapi itu bukan syarat masuk surga. Syarat masuk surga itu adalah keyakinan kita terhadap tauhid tadi, keyakinan kita terhadap iman tadi, dan kemudian itu dibungkus menjadi satu kesatuan yang kuat seperti saya melakukan akad di dalam hati. Oke, karena itu sebagai satu kesatuan sebetulnya ya Kiai ya, kita yakini. Oke, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan soal anak sebagai ladang amal jariah orang tua Kiai. Tapi kita akan break dulu, kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.